Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode pengembangan perangkat pembelajaran model 4D. Saya dengan nama Az-Zahra Khairil Walidah, NIM A51020004. Pengertian: model 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dottori S. Smell, dan Melin I. Smell pada tahun 1974. Sesuai namanya, model 4D terdiri dari 4 tahapan utama, yakni pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Model pengembangan media pembelajaran 4D ini sudah mulai mereka kembangkan sejak awal tahun 1970-an. Sebenarnya model ini merupakan pengembangan dari langkah-langkah umum yang sudah biasa dilakukan oleh para pengembang di eranya, yaitu analisis, desain, dan evaluasi. Model 4D ini kemudian disusun berdasarkan pada model tersebut dengan mempertimbangkan pengalaman aktual mereka di lapangan dalam merancang, mengembang, mengevaluasi, dan penyebaran materi pelatihan untuk guru dalam pendidikan luar biasa anak berkebutuhan khusus. Tahap pengembangan perangkat pembelajaran model 4D. Yang pertama yaitu define atau pendefinisian, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga develop atau pengembangan, dan yang keempat disseminate atau penyebaran. 1. Tahap define atau pendefinisian. Tahap awal dalam metode 4D ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Sederhananya, pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk, pengembang perlu mengacu pada syarat pengembangan dan menganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Tahap definisian atau analisa kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu dan studi literatur. Thiagarajan, DKK 1974 menyebut pada 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap define, yaitu meliputi A. Front-end analysis atau analisa awal. Analisa awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan. Dengan melakukan analisa awal, peneliti atau pengembang memperoleh gambaran, fakta, dan alternatif penyelesaian. Hal ini dapat membantu dalam menentukan dan memilihan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. B. Linear analysis atau analisa peserta didik. Analisa peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan akademik, pengembangan kognitif, motivasi, dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa. C. Task analysis atau analisa tugas. Analisa tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisa dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. D. Konsep analis atau analisa konsep. Dalam analisa konsep dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. E. Perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dari analisa konsep dan analisa tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. 2. Tahap desain atau perancangan. Tahap kedua dalam model 4D adalah perancangan desain.
Dan ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yakni A. Penyusunan standar tes. Penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa, spesifikasi, tujuan pembelajaran, dan analisa peserta didik. Dari hal ini disusun kisi-kisi teks hasil belajar. B. Pemilihan media. Secara garis besar, pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media didasarkan kepada hasil analisa konsep, analisis tugas, karakteristik peserta didik, dan sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. C. Pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan metode, dan sumber pembelajaran. D. Rancangan awal. Tyagarajan menyebut bahwa rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum diuji coba dilakukan. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktik kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik pengajar atau micro-teaching. 3. Tahap develop atau pengembangan. Tahap ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah pengembangan atau develop. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. A. Penilaian ahli. Expert appraisal merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi Tyagarajan. Dengan melakukan penelitian oleh para ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya direvisi sesuai para ahli. B. Uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. 4. Tahap disseminate atau penyebar luasan. Tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ialah tahap penyebar luasan. Tahap penyebar luasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan ada diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi yang harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Menurut Tyagarajan, ada 3 tahap utama dalam tahap disseminate, yakni validation testing, packaging, serta diffusion atau adoption. Dalam tahap validation testing, produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Selanjutnya, setelah diterapkan, peneliti atau pengembang perlu mengamati hasil pencapaian tujuan atau tujuan yang belum dapat tercapai harus dijelaskan solusinya agar tidak berulang setelah produk disebarluaskan. Perbedaan model pengembangan R&D lainnya. Design Based Research (DBR) pada bidang pendidikan merupakan serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori-teori baru dan praktik yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses belajar mengajar secara natural. Penggunaan DBR ini mengajikan penelitian dan berkontribusi teoritis pada nilai publik penelitian teknologi pendidikan. Terdapat 3 motif penggunaan DBR, yakni 1. Meningkatkan relevansi penelitian. Penggunaan design based research didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan relevansi penelitian dengan kebijakan dan
praktik pendidikan. 2. Pengembangan landasan teori secara empiris. Motif kedua, penggunaan desain research untuk penelitian pendidikan adalah yang berkaitan dengan sisi ilmiah yang dihasilkan. Desain research memiliki tujuan untuk mengembangkan teori-teori yang diperoleh dari pengalaman empiris. 3. Peningkatan kekokohan penerapan rancangan motif ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kekokohan dari penerapan sebuah rancangan. Banyak inovasi yang dirancang oleh para praktisi dan peneliti pendidikan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Perbedaan model lainnya yaitu Azure. Azure adalah model pengembangan media yang dapat membantu guru dalam memadukan jenis media untuk kepentingan pembelajaran di dalam kelas. Model ini berorientasi pada KBM. Model Azure didesain untuk membantu guru memanfaatkan media yang sesuai dengan materi yang diajarkan di kelas, sehingga proses pembelajaran menjadi menarik dan tidak membosankan. Dalam mengembangkan berbasis Azure melibatkan semua pihak di dalamnya. Guru tidak hanya merancang dan menerapkan media, tetapi juga membutuhkan peran serta siswa dalam mengaplikasikannya pada proses pembelajaran, sehingga ada dampak yang diperoleh dari proses pengembangan sebuah media pembelajaran. Model pengembangan Azure yang terdiri dari atas analisis karakteristik siswa, penerapan tujuan, memilih, memodifikasi atau merancang dan mengembangkan media. Menggunakan media, meminta tanggapan dari siswa, dan evaluasi. Perbedaan model yang terakhir yaitu PLOM. Model penelitian PLOM adalah model pengembangan yang sangat intens dalam subjek penelitian, diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keteradaran produk. Semuanya tergantung pada subjek penelitian. Model pengembangan PLOM terdiri dari 3 tahapan, yaitu preliminary research atau analisis pendahuluan, yaitu melakukan analisis kebutuhan dan konteks, mengkaji literatur, mengembangkan kerangka konsep atau teori untuk penelitian. 2. Prototyping phase atau pembuatan prototipe adalah tahap desain iteratif yang terdiri dari literasi masing-masing menjadi mikrosiklus penelitian dengan evaluasi formatif sebagai kegiatan penelitian yang paling penting. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan intervensi. 3. Assessment phase atau fase penilaian merupakan semi evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi dan intervensi memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Tahap ini sering menimbulkan rekomendasi untuk perbaikan intervensi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.